Amin. Wih, ini nih semangat sekali ya. Jadi sebelumnya Kak di sini akan memberikan kalian layanan bimbingan klasikal tentang inteligensi. Nah, sebelum Kakak mulai, izinkan Kakak untuk memulainya dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama Kak Komang Suarsadanaka, program studi bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi sebelum kita mulai Kak ingin ngajak kalian untuk main apa namanya? Ice breaking. Ya. Semua bawa pulpen ya. Kalian ini dah bareng-bareng. Di satu meja tuh ada satu pulpen aja. Pas dah. Ini 3 ya, di sini 3. Ini 3 di sini. Ini berdua. Yang boleh berdiri, boleh berdiri. Nanti kalian gabung di sini, mepet di ya. Tapi pakai satu meja aja. Oh gitu. Ya. Yang mana boleh pakai ini. Nanti di atas ya, satu meja 2 orang. Ya. Satu meja satu pulpen. Udah barang aja di sana nggak apa-apa. Itu yang di belakang boleh gabung di sana. Ya berdua boleh. Nah, ya. Jadi permainannya adalah ini udara darat laut. Jadi kalau Kak bilang udara namanya ke atas, kalau darat ke tengah, laut ke bawah. Jadi pulpennya taruh di atas meja. Nah, nanti di sela-sela Kak ngomong udara darat laut, nanti kalian ikuti gerakannya. Misalnya udara kalian gini, kalau darat gini, gini. Nanti di sela-sela itu Kakak akan menyebutkan pulpen. Nanti ini melatih konsentrasi kalian, nanti cepet-cepetan ngambil pulpennya. Bisa dipahami ya? Bisa paham semuanya? Udah ya, baik. Bisa dimulai? Jadi, Kak mulai ya. Udara. Darat. Laut. Udara. Darat. Udara. Laut. Udara. Darat. Pulpen. Ulangi lagi sekali. Ya, konsentrasi. Itu jangan dulu garang apa itu? Oke, ulang lagi sekali. Darat. Laut. Darat. Laut. Udara. Darat. Laut. Udara. Darat. Pulpen. Tepuk-tepukan. Nah, baik, makasih ya. Jadi itu hanya untuk ice breaking saja. Nah, sekarang kakak akan kembali ke materi, yaitu tentang inteligensi. Nah, sebelum mulai kita sepakati dulu untuk waktunya ya. Dari waktunya dari 15 hingga 20 menit, apakah disetujui? Nah, baik, kita mulai dari kalian tentang inteligensi. Siapa yang tahu apa itu inteligensi atau kecerdasan? Ada? Ya, boleh, nggak apa-apa. Insya Allah, apa sih? Ya, sama. Ya, boleh. Inteligensi adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dan berpikir rasional
Ya betul. Ada yang lain lagi jawabannya? Sama. Sama. Nah, jadi kecerdasan itu adalah apa namanya? Kecerdasan itu adalah kemampuan seorang individu itu untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan permasalahan baru, dan menciptakan suatu yang bernilai dalam konteks budaya. Nah, jadi di sini kalian semua pinter-pinter ya. Jadi apa namanya? Kalian merasa nggak kalau diri kalian itu ada yang kurang dalam menyelesaikan masalah atau mengikuti pembelajaran? Ada? Coba bisa kenapa kurangnya di mana? Kurang memperhatikan pelajaran itu? Ya, kayak gitu. Nah, yang lain ada? Ada? Susah. Ada? Suka nggak? Ada ya? Ya. Jadi teori pertama kali diperkenalkan oleh Howard Gardner, di mana dia adalah seorang ahli psikologi perkembangan sekaligus profesor pendidikan di Harvard Graduate School of Education di Amerika Serikat. Nah, jadi menurut dia kecerdasan itu menekankan bukanlah suatu yang tunggal seperti biasa diukur tes IQ, melainkan beragam dan mencakup berbagai bidang kemampuan manusia. Nah, menurut Gardner juga dia mengidentifikasi 9 jenis kecerdasan di setiap individu, yaitu kecerdasan verbal linguistik, logis matematis, visual spastis, kinestetik, musikal, interpersonal, dan intrapersonal. Nah, kalian di sini gimana ya? Siapa yang sudah pernah dapat juara di sini? Ada? Juara di kelas mungkin? Saya kayaknya. Nah, menurut kalian ciri-ciri orang yang mempunyai kecerdasan tinggi atau yang mendapat juara itu seperti apa? Seperti itu. Kurang tinggi. Ya, siap. Boleh? Apa? Ciri-cirinya yang individu yang mempunyai kecerdasan atau intelektual yang tinggi. Cepat nangkep materi. Ya, lagi? Rajin belajar. Ya, ada lagi? Ciri-cirinya? Ya, betul. Ya. Nah, jadi di mana kecerdasan menurut Howard Gardner adalah kemampuan yang mencakup 3 komponen utama, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah, jadi dibilang menghasilkan permasalahan baru, dan menciptakan sesuatu yang bernilai dalam konteks budaya. Nah, di dalam meningkatkan kecerdasan itu dapat juga dilakukan dengan pendekatan konseling kognitif behavior. Di sini ada yang tahu apa itu konseling kognitif behavior? Ya. Jadi konseling kognitif behavior atau CBT secara operasional adalah pendekatan konseling terstruktur dan berorientasi pada tujuan, di mana dilakukan melalui serangkaian sesi konseling, membantu siswa mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah pikiran negatif serta maladaptif menjadi pola pikir dan perilaku yang lebih positif dan fungsional. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan juga prosedur tentang konseling behavior, teknik menggunakan teknik self management. Di mana yang pertama itu dalam pelaksanaan tes melakukan pengukuran awal terhadap kondisi yang mempengaruhi inteligensi atau kecerdasan. Nah, yang kedua itu ada
pelaksanaan treatment, di mana di dalam pelaksanaan treatment itu ada beberapa tahap-tahap. Ya, yang pertama itu tahap pembuka dengan melaksanakan asesmen untuk memahami secara komprehensif latar belakang dan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh konseling. Nah, yang kedua itu ada tahap identifikasi. Konselor atau kak mengarahkan kalian sebagai konseling menyampaikan pikiran dan perasaan yang sedang kalian alami secara terbuka. Nah, dari kalian, apakah ada yang tahu kak di sini tujuan konselingnya untuk apa? Apa? Siapa? Ada yang tahu? Tidak ya. Jadi fungsi atau tujuan konseling di sini adalah membantu siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua itu ada fungsi preventif, adalah fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh siswa. Nah, selanjutnya kita akan memberikan kalian kuesioner terkait kecerdasan atau inteligensi. Nah, baik, jadi kak di sini akan menyebarkan kuesionernya terlebih dahulu. Bisa dibagikan ya, dioper. Di dioper juga. Ini kalian ada berapa orang ya? Di dalam satu kelas nih 30-an ya? Oh iya. Ya, ini dibagikan. Ada yang belum dapat? Ada lagi yang belum dapat? Udah semua ya? Nah, di sini udah ada keterangannya nanti. Oh ya. Di sini udah ada keterangan-keterangannya. Silakan yang pertama kalian isi dulu identitas responden seperti nama kalian, nama lengkap, kelas, sekolah dan hari dan tanggal. Nah, di sini juga ada petunjuk-petunjuk untuk menjawab kuesionernya. Di sini sudah ada SS itu merupakan sangat sesuai, S merupakan sesuai, KS itu kurang sesuai, TS tidak sesuai, dan STS itu adalah sangat tidak sesuai. Nah, jadi nanti kalian silakan centang yang mana menurut isi hati kalian. Jadi di sini tidak ada jawaban benar ataupun salah. Nah, bisa dikerjakan mulai sekarang. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Nah, sambil kalian isi, kakak akan menjelaskan tujuan umum dari adanya layanan bimbingan klasikal ini. Di mana tujuan umumnya adalah peserta didik dapat memahami definisi inteligensi dengan indikator-indikatornya yang meliputi seperti
penggunaannya berlebihan. Nah, selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama itu siswa dapat memahami pengertian inteligensi atau kecerdasan serta indikator inteligensi. Yang pertama itu kemampuan umum yang dimiliki setiap individu. Kedua, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Dan selanjutnya ada siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk inteligensi berdasarkan teori multiple intelligence. Apakah udah semuanya? Untuk semuanya apakah sudah ya? Sudah. Ya, kalau sudah kakak izin ambil gininya, kuesionernya. Silakan dikumpulkan ke depannya. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah mau membantu kakak di sini untuk menjawab kuesioner yang telah kakak berikan. Jadi untuk bimbingan klasikal untuk hari ini bisa kita cukupkan. Nah, untuk kalian ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya. Baik, terima kasih untuk layanan bimbingan klasikal pada hari ini dapat dicukupkan untuk sekarang ini. Ya, karena tadi dimulai dengan para pengajar umat, sekarang kita tutup dengan para musisi. Om Santi 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 Om.